Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi aujaba sholata 'alal mu'minin liyakunu mutadzakkirina 'azamatal 'aliyyil a'la fayattabi'una awamirallah wa yajtanibuna nawahihi. Walidzalika qala Allahu fi muhkami kitabihi fi suratil Ankabut, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah telah mewajibkan sholat terhadap semua kaum mukminin. Tujuannya agar selalu mengingat akan kebesaran Allah. Setelah ingat kebesaran Allah, agar mau melaksanakan semua perintah Allah dan mau menjauhi semua larangan Allah. Melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu bisa dihasilkan dengan cara kita melaksanakan sholat dengan baik. Dawuh Allah, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi amarul muslimin bi iqamis sholati bil jamaah liyudzakirul muslimun ba'duhum ba'du fi syu'unihim wa ihtiyajihim wa liyuqawwu rawabitul ulfah wal ittihad bainahum. Begitu juga sholawat salam semoga selalu dicurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan, mengajarkan pada kaum muslimin agar menjalankan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Karena apa? Karena liyudzakirul muslimun, dalam berjamaah kita kaum muslimin saling bertemu, bertegur sapa. Setelah bertegur sapa, akhirnya saling mengingatkan tentang hubungan dan kebutuhan mereka. Begitu juga waliyuqawwu rawabitul ulfah, agar saling menguatkan ikatan kasih sayang di antara mereka. Wal ittihad bainahum, dan menguatkan persatuan di antara mereka. Karena begitu agung, begitu besar manfaatnya sholat berjamaah, wa matahana waktu sholat fala budda min amali yumbihul ghafil wa yuzakirus sahi hatta yakunal ijtima' aman. Ketika jelas manfaat, hikmah, faedah yang terkandung pada sholat berjamaah, untuk itu dibutuhkan amaliyah yang bisa mengingatkan kita kaum muslimin yang sedang lupa, juga bisa mengingatkan as-sahi, ghafil maupun sahi, sehingga setelah terjalin saling ingat mengingatkan, terjalin ijtima' aman, terjalin hubungan yang harmonis, terjalin persatuan yang kokoh di antara mereka, di antara kaum muslimin. Karena begitu besarnya manfaat tersebut, fa'tamarun Nabi alaihi salatu wassalam ma'ashabah fima yuf'alu dzalik. Kemudian Nabi minta pendapat pada sahabat, seyogjanya menggunakan teori apa kita memberitahu kaum muslimin tentang datangnya waktu sehingga didirikan sholat berjamaah. Kemudian faqala ba'duhum narfa'u royah idza hana waktu sholat liyarohan nas. Ada yang berpendapat
angkat bendera. Nabi menjawab, Nabi tidak setuju, falam yaruddu dzalik li annaha la tufidun naim. Kalau mengangkat bendera lah yang sedang tidur apa melihat. Pendapat yang kedua, nas'al naro ala murtafi minal hadab. Menyalakan api di tempat yang tinggi. Ya tetap argumen pertama berlaku, enggak diterima karena orang yang sedang tidur tidak melihat. Kemudian pendapat yang ketiga, bibuk wa huwa makanatil yahud tastamiluhu li sholawatihim. Pendapat yang ketiga, meniup trompet yang sebagaimana yang dilakukan orang Yahudi. Rasulullah tidak sependapat karena tasyabuh dengan orang Yahudi. Pendapat keempat, kalau demikian ya mukul lonceng bin nakus wa huwa ma yastamilun nasoro, yang dilakukan orang Nasrani. Pendapat keempat ini Rasulullah juga tidak sependapat, li'annahu tasyabuh bin nasoro. Kemudian ada yang usul lagi bin nida. Kalau demikian ya dipanggil saja ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, faqabilan Nabi hadza ra'i. Nabi setuju dengan pendapat terakhir, yaitu diundang, setiap datangnya waktu diundang. Setelah disepakati setiap datangnya waktu ada panggilan. Pada saat itu ahadul munadin Abdullah bin Zaid al-Ansori mimpi diberi atau diberi pelajaran caranya azan, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelah itu disampaikan pada Rasulullah. Rasulullah mengatakan inna hala ru'ya haq, itu mimpi hak, mimpi betul, bisa dilakukan. Kemudian itu Bilal kamu ajari, karena Bilal itu anda sultan minka. Bilal itu suaranya lebih keras, lebih enak didengarkan dibanding ke suaramu. Untuk itu kamu yang mendapatkan informasi, Bilal yang melakukan. Bilal ada uzur, kamu mewakili. Wabainama setelah itu Bilal azan. Pada saat Bilal azan, irja'a Umar datang. Umar mengatakan pada Rasulullah, laqad ra'aitu mislahu ya Rasulullah. Jadi yang mimpi pertama Abdullah bin Zaid, kedua Umar, tapi yang menyampaikan pada Rasulullah yang pertama Abdullah. Mari kita pelajari. Nomor 1, karakter manusia ketika sibuk dengan aktivitas masing-masing, sibuk dengan pekerjaan masing-masing, akhirnya terlena dan tidak terasa sudah duhulil, masuk waktu. Karena terlena juga sehingga meninggalkan jamaah yang begitu besar manfaatnya yang sudah dibahas tadi. Bahkan saking terlenanya terkadang tidak terasa sudah keluar waktu sholat. Untuk itu azan mempunyai hikmah tambihul ghafilin. Azan juga mempunyai hikmah tazkirun nasin li'adail fardhi, untuk memperingatkan orang yang sedang terlena tadi agar segera melaksanakan sholat.
Kemudian hikmahnya lagi, solat mempunyai hikmah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jamaah mempunyai hikmah, al-ittihad dan sebagainya tadi. Hikmah berikutnya, izharu 'azamatiddin din al-hanif, syiar agama azan itu. Hikmah yang keempat, coba kamu resapi, azan itu yo mencerminkan kita dalam berbangsa dan bernegara-negara Indonesia. Coba kamu ingat, azan ada kalimat tauhid, itu yo ketuhanan yang maha esa. Ada hayya 'alas shalah, itu yo mencerminkan sila 23 atau sila keempat. Hayya 'alal falah, itu mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu azan jadi itu mencerminkan apa? Pancasila, itu menurut pendapat saya. Sekarang mari kita dalami materi ini dengan cara bertanya. Zaman Rasulullah, Madinah, kota Madinah itu ya dihuni orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menggunakan nakus, menggunakan buk trompet. Orang Nasrani penduduk Madinah, kalau Nasrani menggunakan nakus, lonceng. Juga dihuni orang Islam. Orang Islam menggunakan azan, ya tidak ada masalah lah. Mosok sekarang kok yang membuat masalah malah orang yang mengaku ngurusi agama, ngurusi orang beragama. Pendalaman materi berikutnya, pingine membuat peraturan tentang azan. Argumennya karena dianggap azan itu mengganggu. Kemudian ada contohnya, mbuh menyamakan, mbuh contoh pengakuannya mencontohkan. Lolongan anjing itu ya juga mengganggu. Jadi kita mendengar lolongan anjing kita terganggu, mendengar azan menurut yang tidak sefaham merasa terganggu. Sama-sama mengganggu, andaikan ini sama-sama mengganggu. Kira-kira yang lolongan anjing itu mengganggu, tidak bermanfaat. Paling manfaatnya ya nakut-nakuti pencuri. Itu kira-kira sudah diatur tentang lolongan anjing, sudah diatur apa belum? Sudah dibuatkan peraturan apa belum? Yang manfaatnya sedikit tapi mengganggu. Yang azan, nek lolongan anjing belum dibuatkan peraturan, yo yang azan yo jangan dibuatkan aturan dulu, biar berlaku sesuai ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu usulan saya. Di antara pendalaman materi lagi, ingin membuat peraturan azan dengan dalih toleransi beragama. Coba menurut pendapat saya, toleransi beragama itu, pemahaman saya kok begini. Saya seorang muslim, menjalankan ibadah sesuai ajaran agama yang diajarkan Rasulullah, diteruskan para ulama guru-guru saya, bahkan termasuk Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu kakek guru saya. Saya mempunyai guru bernama Simbah Kiai Haji Ghazali Sedan Rembang Daleme, ghafarallahu lahu. Simbah Kiai Haji Ghazali itu guru saya, itu dulu mondoknya di ngarsane Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi saya juga punya sanad sampai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Menurut
pendapat saya, toleransi beragama itu begini. Saya seorang muslim menjalankan ibadah sesuai ajaran agama saya. Orang yang belum muslim, saudara saya yang di sebelah rumah saya belum muslim, menyadari dan memaklumi apa yang saya perbuat karena itu aturan agama saya. Begitu juga sebaliknya, ketika saudara saya melakukan ibadah sesuai kepercayaan mereka, saya menyadari juga memaklumi karena itu memang sesuai ajaran agamanya. Itu namanya toleransi. Lah sekarang azan diatur jangan keras-keras. Kok dalihnya toleransi? Itu menurut pendapat saya. Itu tidak toleransi beragama, tapi orang beragama toleransi dengan mungkin saudara kita yang sedang tidur apa-apa itu, makanya kadang kok dibolak-balik istilah toleransi beragama. Kemudian azan, kemudian yang keempat, pendalaman materi yang keempat, saya tidak paham. Sekalipun saya pernah ditanya sama teman ngaji saya tidak paham. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menyampaikan pada tayangan ini, tapi niat saya tidak ingin membuat gaduh, tidak membuat fitnah, tapi memang saya mengganjal dalam pikiran saya. Ada sekelompok orang mengaku pembela kiai. Kelompok ini jelas membela orang yang sudah membuat gaduh karena mau bikin peraturan azan. Ketika ketidakfahaman saya, kira-kira peraturan yang mau dibikin itu, peraturan azan yang mau dibikin itu apa, menampung aspirasi dari para ulama. Lah kalau menjawab menampung aspirasi dari ulama, saya mohon ulama yang mana yang ditampung aspirasinya agar saya tahu. Loh, kemudian yang saya tidak paham, kelompok orang yang ngaku bela kiai. Loh, kok sekarang membela orang yang mau membuat peraturan azan? Lah, saya semakin tidak paham. Kelompok itu malah pernah mencekal salah seorang kiai, menurut keyakinan kiai ulama al-alama, yaitu Kiai Haji Abdul Somad. Kiai Haji Abdul Somad saya pernah dengar pernah dicekal kelompok ini. Kalau enggak salah di sekitar Kudus apa mana itu. Sehingga saya enggak paham Kiai Abdul Somad dicekal, tapi orang yang mau bikin peraturan azan malah dilindungi. Semakin saya tidak paham, 25 Desember kemarin justru malah melindungi orang yang beribadah pada saat 25 Desember. Jadi yang 25 Desember dilindungi, ada Kiai Abdul Somad malah dicekal. Ketika melindungi yang 25 Desember berargumen toleransi, ketika mencekal Kiai Abdul Somad itu argumennya apa kok tidak disampaikan? Untuk itu saya jujur sampai saat ini
saya tidak paham teori kelompok ini. Mung saya dengar-dengar lu ngakunya kok orang NO. Kira-kira teori itu sesuai ajaran Mbah Hasyim Asy'ari apa belum? Itu yang saya tanyakan. Kira-kira teori nyekal azannya, nyekal Pak Kiai Somad itu sesuai ajarannya Mbah Hasyim apa tidak? Kemudian melindungi 25 Desember, melindungi 25 Desember, argumennya apa tadi? Argumennya toleransi beragama. Mencekal Mbah Kiai Somad itu ini toleransi beragama apa enggak? Itu maksud saya. Kemudian membuat peraturan azan itu kira-kira sesuai ajarannya Mbah Hasyim Asy'ari apa tidak? Itu yang saya ingin saya tanyakan, sehingga tidak timbul fitnah, karena kita tahu manfaatnya azan tadi. Setelah azan terjadi sholat hikmahnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat apalagi berjamaah hikmahnya tadi untuk membangun persatuan. Kalau kita bersatu berarti negara aman, ekonomi maju, itu yang saya tahu. Untuk itu saya tidak ingin melawan atau bagaimana, tidak. Saya ingin mengajak semua saudaraku warga Indonesia, khususnya kaum muslimin, ketika mendengar kabar semacam ini jangan langsung menanggapi secara brutal. Kita ikuti afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubullah adwan bighairi ilm, sehingga kita tidak termasuk sumber fitnah yang menguntungkan orang kafir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Semoga tayangan ini ada manfaatnya, bisa menjadi jelas untuk kita semua, akhirnya bisa menjalankan ibadah khususnya sholat kita dengan baik, dengan khusyuk, akhirnya bisa mencapai tanha anil fahsya'i wal munkar fid dunya hasanah fil akhirati hasanah bidukhulil jannah. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum